resep tuh ribet. Intinya itu sih. Kurnia. Habis itu Komang. Gitu dah. Jadi apa jawabannya Komang? Gimana penulisannya? Oh ini dok, salah. Alexander, wah langsung kan. Kamu ini salah ya. Sausnya sediaannya bukan ini, cara nulisnya bukan ini. Padahal udah pede banget aku nulisin. Santai gitu. Sampai udah mau ujian, baru kepikiran. Ya anjir Lex, kita kebanyakan keluyuran Lex. Baru tuh. Yuk kita tentuin tempat. Kembali lagi bersama saya Rama Wintara di channel Rama Wintara dan teman-teman saya di sini ada Alex, Manggus. Kayaknya aku harus lebih santai lagi ya. Iya. Kita udah berumur loh guys. Iya ini udah episode 8. Udah 8 hari ya. Terus YouTube-nya juga udah nggak monetize kan? Kena terus. 8 episode woy. 8 episode, 4 episode isinya bahas YouTube nggak monetize. Gak apa-apa, ini masterpiece kita nih. Playlist ini kita emang khusus membahas tentang Koas Story. Segala sesuatu tentang Koas kita bahas di sini. Apa yang berkesan buat kita, apa yang ada di ingatan kita di stase tersebut, kita akan bahas. Dan kali ini kita akan bahas stase farmasi. Stase ini lamanya sekitar 2 minggu. Iya 2 minggu. Memang 2 minggu ya? Ya. Udah termasuk ujian. Jadi ada yang offline, ada yang online. Tim dulu. online. Oh sekarang kita tim offline. Oke. Oke. Kebetulan aku sama Alex tuh ya satu gelombang. Kalian satu gelombang nggak? Nggak. Ya udah sih. Sekarang di stase ini kita ngapain aja? Belajar nulis resep. Habis itu ini sediaan. Habis itu bagaimana kita nyampur obat. Oh ya. Yoi. Terus bahan tambahannya apa? Apa yang seharusnya dicampur, apa yang seharusnya apa yang seharusnya dipisah gitu. Terus cara penggunaan obat yang misalnya kulit tuh pakai yang mana? Ya, putih pakai yang mana? bagian kulit berambut apa? Ya. Bagian Ya. ya gitu dah. Ya, kalau di offline ya kita punya cerita Alex ya. Ya. Di online punya cerita nggak? Punya banget. Oh ya, ada ujian juga, ujian lisan. Iya. Ujiannya selain nulis, ujian lisan juga. Kalian dulu deh, yang pertama online. Online dulu cerita gimana Online sih dulu ya. pengalaman Bagus kalian? gimana Bagus? Kalau aku kalau nggak salah ingat, aku nih kelompok pertama farmasi kalau nggak salah ingat. Pertama terus dia ya? Awal-awal lah, nggak Ya awal-awal Dan terus. itu online. Oke. Jadi aku dengan kelompok siapa itu aku nggak ingat. Cuman pas kelompokku ya seperti biasa kita nge-zoom. Oh, Untuk belajar tuh semua materi, habis itu contoh soal itu dicoba dan dipaparkan secara PowerPoint berarti kan. ya. Nah, itu kan. Jadi kita apa ya istilahnya nggak live gitu loh. Oke. Jadi secara PowerPoint gitu. Terus untuk kendalanya bagiku kalau semisal internet tuh kan hal yang wajar kan. Kalau semisal ada nge-lag atau apa. Terus kalau masalah materi untuk online lancar sih, nggak ada kendala karena secara online pun kita ada catatan gitu loh dari sebelumnya. Jadi untuk dosis-dosis atau apa itu tuh kayak ada rangkumannya. Jadi di situ kita bisa menghafal belajar gitu. Gitu. Oh, terus apa berkesannya buatmu? Buatmu apa berkesannya stase ini? Berkesannya untukku ya ini sih untuk tahu apa ya? Kita Apa? tahu kalau misal buat resep tuh sulit loh gitu. Kalau misal kita nggak Ya. belajar loh. Walaupun kita belajar pun kalau nggak sering dipakai lupa. Ya. Karena apa ya ribet lah menurutku buat resep tuh ribet. Intinya itu sih. Oke. Ya, Kesannya susah. sulit. Oke, kesannya sulit. Bang Manggus, Kalau apa? aku nih, kan Bagus awal-awal. Awal-awal. Aku tuh udah duduk seram. Karena akhir-akhir Enggak, pertengahan antara mau offline dan dan masih online. Oh, jadi ini. kayak, Pak ini online apa offline ya? Apa yang ditakutin dulu? Ya, maksudnya kalau online nih, kalian masih bawa super dos buat jawab pertanyaan dosen tuh masih bisa. Oh ya. Ya, masih bisa lihat kerpean lah. Lihat rangkuman gitu Rangkuman ya. lah. Terus Jadi ya udah. Ujian nggak ya? ya, terus Ya. Terus jadi ya pas online itu aku emang nggak apa ya? Kayak emang tolol aja. terus Bahas farmasi ini, cuman ya yang sering dipanggil tuh ada aku sama Kak Kurnia namanya. Oke. Jadi setiap apa aja
Karena ditahuin yang nilainya kurang tuh misalnya aku sama Kak Kurnia. Jadi Kurnia. Habis itu Komang. Gitu dah. Jadi apa jawabannya Komang? Gimana penulisannya? Oh ini dok, salah. Ya, terus dibalas tuh waktu ujian. Kan ujian itu ada 2 hari. Ya benar, 2 hari. 2 hari. Satu tulis, satu lisan. Ya. Ya. Waktu tulis, entah kenapa, aku tidak bisa menjawab. Waktu lisan masih bisa lah, kan lisannya pertanyaannya bukan yang masalah dosis. Ya, Oh, iya. Lebih ke pengertianmu tentang obat ini gimana kayak gitu. Jadi waktu ujian tulis resep itu, kok aku nggak bisa jawab ya? Sampailah ke ujian perbaikan. Oke. Ujian perbaikannya tetap nulis nih, Ya. tetap salah lagi. Tetap salah lagi. Ya Komang, kamu salah lagi ya. Jadi nilaimu masih kurang. Jadi ya udah saya ujian lisankan aja kamu sekarang. Lisan coba aku lagi. Langsung. Lisan lagi, ditanya-tanya lagi. Hah? Disuruh jawaban yang benar kayak gimana? Karena tulisanku salah. Oh. Ya udah gitu. Cuma tetap aja deg-degan sampai akhirnya dia lulus apa enggak ya kayak gitu. Ya. Kayak wah. Itu lah kayak aku bilang kan, kalau misal resep tuh kesanku sulit karena Susah. kalau misalnya kita istilah gimana ya? Kalau misalnya kita pintar, bisa nih pas dikasih materinya kita bisa ngerjain. Tapi kalau misalnya itu nggak sering nggak dipakai, nah itu tuh percuma. Ya. Sulit juga kita gini ya. Setuju banget. Ngemixnya tuh sulit asli. Iya sih, setuju. Lu gimana Lex? Kita yang offline nih. Kalau offline Yang mereka ketawa-ketawa waktu tahu kita Iya. offline. disuruh Dia ngapain? ketawa aja, wah, online aja susah gimana offline. Dapatkan Stoylist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Perdos itu yang paling Iya. kacau. Iya. Pas kan ini juga masalah soal ujian juga kan ya. Ya. Nah ujian itu kan gara-gara kita offline, otomatis kan udah bener tata-tata nih sama dokternya nih. Gini, Kita nggak benar-benar gini. Kita nggak bisa ya, dokternya udah pasti tahu dari raut muka, udah nggak bisa dibohongin. Nah kan setelah perjalanan 2 minggu itu, oh ya sudah ya, akhirnya ngerti bagaimana cara nulis resep, lalu apa yang harus dipenuhi, apa yang harus ditulis gitu kan, udah tahu. Tibalah hari ujian. Pas ujian kan sama lah, tetap konsepnya ujian tulis sama lisan. Pas ujian tulis aku udah pede banget tuh. Kan soal ada berapa ya? Ada 5 atau 5 sih. 5 ya, 5 ya. Yang tulis ya? Iya. Iya. Dan ya aku hitung-hitunganku udah enak dah ini dah. Ini paling cuma salah satu gitu ya. Ya. Lanjut ke ujian lisan. Ujian lisan ya enak lah, gampang lah. Kita bareng kan Iya, harinya? bareng. Kita bareng harinya. Lalu ujian lisan itu banyakan pertanyaan soal kayak kandungan obat Kandungan obat. ya. Iya. Kayak misalnya tiba-tiba Indikasi kontraindikasinya Ya. apa? Habis itu gitu. kayak kan ada Tes kayak tengahnya ya apa? kayak Apa? ditanya Baru. apa kandungan dari ini, apa kandungan dari ini. Lalu kan tiap apa? Contohnya kayak krim gitu ya. Itu kan tiap percentage itu kan juga ada fungsinya. Iya. Ya. Yang 1% berapa, yang 2%. Nah, berapa. 1% itu Walaupun fungsi sama berapa, tuh. Sama sama bahannya. beda. Terus Ya, asam salisil tuh kayak gitu Iya. tuh. Kapan itu bisa dibuat kayak Yang nggak jadi terlalu ya apa. sama yang buat eksfoliasi, apa yang buat matiin kulit Eksfoliasi. eksfoliasi ya. Iya. Nah, itu. Nah, udah pede nih. Wah, ini bener nih. Pas lisan udah pasti nih lolos nih. aku juga ngerasa gitu pas lisan. Tiba-tiba Alexander. Nah, ini kalian ini semuanya harus fokus ya selama ujian ya. Terutama pada ini sediaan obat, bagaimana cara nulis. Sebagai contoh di ujian hari ini, Alexander, wah langsung kan, kamu ini salah ya. Sausnya sediaannya bukan ini, cara nulisnya bukan ini. Padahal udah pede banget aku nulisin. Akhirnya ya sudah, aku menerima dengan cara mengulang kayak ujian remedial Sebagai aku. di besoknya baru untungnya lolos besoknya. Itu gara-gara pede kan, sama Pede. kayak episode sebelumnya tuh Iya. ada yang bilang kalau kepedean itu Bukan pede itu tidak baik. Aku lanjutin ceritanya Alex nih sekarang. Ceritanya Alex waktu itu kan aku satu sas sama dia, satu gelombang. Nah, pas awal-awal tuh kita bareng Lex. Yo santai aja santai. Wah, udah pikirannya santai tuh, santai. Over pede juga nih. Oh iya. Pagi sampai sore kita belajar tuh kan. Belajar pagi sampai sore belajar. Malam keluyuran sama Alex nih. Nah. Sampai ini kelewatan keluyurannya gitu. kayak santai kok ini. Santai lah, santai gitu. Sampai udah mau ujian,
baru panik kepikiran, anjir Lex, kita kebanyakan keluyuran Lex. Baru tuh, yuk kita tentuin tempat, keluar langsung belajar berdua tuh. Superdose. Langsung tuh, Nutup. Baru ujian. Aku kasusnya ya sama Alex. Persis ceritanya dia, cuman ya emang di ujiannya Lisa tuh pede banget ya. Pede banget karena udah diskusi sebelumnya sama ini. Sampai kayak apa ya? Kayak sediaan kan gara-gara belajarnya agak mepet, kayak superdose, kayak misal kita itu cuma pegang satu obat. Tapi kadang-kadang gara-gara yang di farmasi stasenya, ya dokternya cukup nambahin beberapa kalimat untuk ngancurin kita kok. Iya. Ternyata pasiennya alergi ini, mampus itu. Ya, aduh. Udahlah. Pasien demam dengan riwayat alergi paracetamol, Bingung. Padahal pas latihan Kita pegang ini satu udah, ya. paracetamol aja satu udah. Ini dah. Ya, kayak ini misalnya obat darah tinggi, amlo, kita pegang pasti amlo kan, 5/10 mg kan gampang dihafalkan. Tiba-tiba kakinya bengkak kan udah nggak bisa ngasih amlo. Harus ganti kaptopril koma dosisnya 6,25 sampai 12, sekitar gitu kan. Sampai aduh, kok gini ya? Ya sudah lah, terima aja gitu. Ya udah gitu aja sih sebenarnya di stase ini ya. Apa lagi kesan-kesan, tapi dokternya tuh yang aku salut nih ya. Dokter-dokter yang ngajar tuh sabar banget. Niat ngajarnya juga. Wah, itu gigi banget. Gigi banget. Merhatiin kita tuh sebenarnya lain-lain apa enggak, habis itu ditanya. Iya, setuju, on cam, disuruh on cam terus kan. Dan yang lain-lain langsung dipanggil. Yang tapi aku dipanggil bukan karena aku lain-lain, aku dipanggil gara-gara emang tolol aja. Dokter kan tahu mana yang nggak bisa, mana. Ya, dia langsung tahu misalnya kamu nggak bisa jawab. Ya udah dicecer terus sampai bisa Iya, jawab. Benar. Kayak- Ya udah lebih baik sekarang Ya, gitu biasa ya. dia omongin. Ya sekarang giliran siapa diliatin dulu satu-satu yang lain. Ini gitu. Wah, kacau. Tapi keren sih ya. sih ngajarnya. Ya. Ya, itu berkas dokter UNER yang ngajarin kita ya. Ya. Kok bekas alumni lah. Alumni. Ya udah, itu aja untuk kali ini. Sisanya ada lagi nggak ya? Farmasi. Mungkin kalau dibedain sama apoteker yang lulusan S-Farm tuh apa bedanya? Mungkin dia memang lebih dalam di obatnya ya. Cara buatnya lebih ke gitu ya. Cara ngeraciknya sih Gimana tuh? katanya sih gitu ya. Katanya atau ngalamin? Katanya gitu. Ngalamin nggak? Katanya kata orang yang kuliah farmasi ikut tanya kan. Yang mau ujian tuh. Kayaknya itu aja. Tapi ya gitu, maksudnya aku juga karena kita walaupun offline online, Ya. kita juga nggak tahu kayak pengaplikasiannya kayak gimana, ngerti nggak? Kita nggak lihat cara buatnya gimana, Ya. cara nyampurnya gimana. Ya. Itu Kan aja baik kekurangannya. teori, nulis Iya, aja. benar-benar. Itu ya kekurangannya dokter buat belajar farmasi di sana aja. Mungkin Kita karena nggak itu praktek. makanya dibagi ada farmasi namanya apoteker. Itu lebih dalam sih aku lihat belajarnya mereka juga kayak lebih dalam banget gitu. Ya udah itu aja kayaknya untuk podcast kali ini episode ini ya cukup ya. Episode kali ini Rama kayak tahu banget soal farmasi. Mungkin kalian bisa tanya kenapa gitu ya. Kenapa Karama? Wih, lihat nih pesawat lewat lagi. Wih. Oke, itu aja. Udah tuh yang ini seterusnya. Sampai jumpa. Kita aja adikku farmasi. Allah ya Tuhan. Siapa sih? Astaga Rama, ya udah guys. Mikirnya apa, sekian. Dok? Bye-bye. Dadah.